الرحمن الرحيم. من كتاب صفة الصفوة المشهورين من الصحابة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله ذكر نبذة من كلامه ومواعظه رضي الله عنه. أي عمر بن الخطاب. تمام كمل. عن ثابت بن الحجاج قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحاقة. وعن الأحنف قال لي عمر بن الخطاب يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. وأن وديعة الأنصاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا لا تكلم فيما لا يعنيك واعرف عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل. Nah, ini beberapa ucapan mutiara dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kalian buat selalu hisab, yaitu koreksi. Kau perhitungkan diri kalian sebelum nanti dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian selama ini udah ngerjain apa aja? Maksiatnya apa, ketaatannya apa, benar apa enggak dalam taat, benar apa tidak dalam taubat, benar apa tidak dalam mengerjakan ini. Ya Allah, saya belum mengerjakan itu. Ya Allah, saya banyak kesalahan. Hasibu anfusakum. Perhitungkan diri kalian dan pikirkan tentang kesalahan-kesalahan diri kalian di depan Allah, lalu mengakui, lalu berniat untuk memperbaiki sebelum datang waktu di mana Allah akan menghisab kalian. Dan siapa orang di dunia dia selalu mengoreksi dirinya kalau salah apa yang diperbuat. Sebagian para ulama kulla yaum, sebelum tidur atau menjelang siang atau waktu siang atau waktu istirahat, dia yuhasib nafsahu. Dia kayak jadikan dirinya di depannya dia, nanti tadi pagi ngapain? Tadi setelah itu ngapain? Kenapa ini dikerjakan? Kenapa ini ditinggalkan? Kenapa hari ini enggak mengerjakan ini? Katanya niatnya mau ngerjain setiap hari gini. Kok enggak dikerjain? Kayak dimarahin. Ini orang kayak begini, nanti di yaumul qiyamah masa mau dihisab lagi sama Allah? Ngapain? Khalas, ada kul yawm yuhasib nafsah. Ada salah satu ulama besar yang disebut dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi, salah satu ulama besar di zaman Sayyidina Ahmad bin Hanbal sebelumnya. Di zamannya beliau. Zaman Syafi'i, zaman Imam Muhammad. Ma'ruf dengan Al-Muhasibi. Kenapa? Karena beliau selalu yuhasib nafsahu. Muhasabah. Sampai dia punya kitab, beberapa kitab namanya begitu, Al-Muhasabah atau kitab apa lagi lupa nih. Ya. Jadi kalau ada orang seperti itu dan orang yang selalu muhasabah seperti itu akan cepat berkembang. Akan selalu keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena dia memikirkan bagaimana keadaannya dan menuntut dirinya untuk lebih baik. Guys, sebelum kalian disiksa nanti di hari kiamat akan dihadapkan di hadapan Allah dalam penghadapan yang besar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu kalian akan disuruh untuk menghadap di hadapan Allah dan dibuka semua kejelekanmu. La takhfa minkum khafiyah, enggak ada yang bakal tertutup apapun itu. Kemudian ucapan beliau kepada Al-Ahnaf. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Ahnaf, man kathura dhahikuhu qallat haibatuh." Orang yang banyak ketawanya,
sedikit wibawanya. Wa man mazaha, siapa orang yang bercanda, selalu bercanda, gak ada seriusnya. Ustukhiffa bih, alas dianggap ini orang gak ada harganya, gak dihormatin, gak dihargai. Kenapa? Kebanyakan bercanda. Ustukhiffa bih. Terus, wa man aktsara min syai'in urifa bih, siapa orang yang memperbanyak sesuatu, dia memperbanyak suatu perbuatan atau ucapan, akhirnya dikenal orang tersebut dengan perbuatan itu. Urifa bih. Oh, orang ini yang suka begini. Orang ini yang suka itu. Kenapa? Karena dia sering begitu. Makanya jangan membiasakan kecuali yang baik-baik. Wa man katsura kalamuhu katsura sagatuh. Siapa orang yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Sagat ini fil kalam, ini khata. Galla haya'uh. Wa man katsura sagatuh galla haya'uh. Siapa orang yang banyak salahnya juga kurang rasa malunya. Wa man galla haya'uhu galla wara'uh. Siapa orang yang sedikit malunya pasti dia enggak punya wara'. Wara'nya itu pasti tidak ada. Wara' itu artinya berjaga-jaga dan berhati-hati. Wa man galla wara'uhu mata qalbuh. Orang yang sedikit wara'nya maka akan mati hatinya. Beliau juga mengatakan, sedang memberikan nasihat kepada seorang, la takallam fi ma la ya'nik, jangan engkau berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa'rif aduwak, kenali musuhmu. Wahdhar sadiqak, tapi waspada juga kepada temanmu. Illal amin, kecuali orang tersebut amin, terpercaya, jujur dan terpercaya. Wala amin illa man yakhshallah. Tidaklah ada orang yang dianggap dia itu terpercaya dan bisa diamanatkan kecuali orang yang takut kepada Allah. Wala tamshi ma'al fajir, janganlah engkau berjalan dengan orang yang fajir, fayu'allimaka min fujurih, sehingga dia mengajarkanmu daripada kefajiran dia. Fajir itu apa? Orang yang suka maksiat, gampangin maksiat, bermaksiat. Jangan ditemenin. Oh, anda enggak ikut-ikutan, dia yang ngerjain, anda enggak. Enggak. Ente belajar sekarang dari dia. Ya. Besok ente ngerjain juga sama seperti dia. Walaupun sekarang katanya anda enggak suka, anda enggak mungkin. Nah, jangan. Wala tamshi ma'al fajir. Wala tutalli'hu ala sirrik, jangan engkau memberitahukan kepada orang yang tidak terpercaya ini, orang yang suka maksiat ini, kepada sesuatu rahasiamu. Kau punya rahasia, jangan cerita kepada dia. Kenapa? Karena dia enggak bakal jaga tuh. Qal wala tusyawir fi amrika illa alladhina yakhshunallah. Janganlah engkau musyawarah dalam urusanmu. Mau musyawarah nih, bagus enggak ya, kerjain enggak ya? Jangan musyawarah kecuali orang yang takut kepada Allah, dia ngerti, kasih musyawarah yang benar, bukan asal-asalan. Ya, wahakala. Ayo, gerak. ذكر وفاته رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبا وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النخل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتني بيد رجل الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحباني أن يكثر العلوج بالمدينة
وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلناهم قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام يعني قديم في الإسلام. طيب ما قد علمت ثم وليت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. Nah, ini cerita daripada wafatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau wafat ditusuk dari belakang dari orang yang ikut sholat. Ya, orang tersebut majusi atau apa gitu agamanya, laisa musliman, tapi dia menyamar. Jadi orang luar dari majus datang berniat untuk membunuh Umar bin Al-Khattab dan dia meracuni pisau yang dia bawa. Dia bawa pisau, diracun. Dan ditaruh. Kemudian dia ikut sholat subuh. Di sini ceritakan sholat subuh Sayyidina Umar biasa merapikan sufuf. Ayo rapikan saf-safnya. Sudah rapi, beliau maju. Dan beliau sholat Allahu Akbar. Dan biasanya sholatnya agak panjang. Sayyidina Umar membaca surat An-Nahl atau surat Yusuf. Lumayan panjang. Bisa sekitar 20 menit atau sekitaran segitu di dalam rakaat pertama, biar orang-orang pada kumpul ikut sholat berjamaah. Jadi yang jauh-jauh juga bisa ngikutin sholat subuh berjamaah dengan orang-orang yang ada di Masjidin Nabawi. Ketika beliau baru sholat Allahu Akbar, ini yang meriwayatkan Amr bin Maimun, katanya saya berada di shaf yang kedua, ya, shaf kedua langsung dekat sebelah saya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas juga lagi. Ketika itu baru sholat, baru dalam permulaan sholat, orang itu langsung menusuk dari belakang. Keadaan gelap. Sholat subuh masih di awal subuh, belum terang. Menusuk dari belakang, Sayyidina Umar berteriak, mengatakan, "Qatalani al-kalb, hadzal kalb. Akalani," atau dia ada orang membunuhku. Dan ini orang bukan cuma Sayyidina Umar saja yang ditusuk dari belakang dan tusuk berkali-kali dari perutnya, dari sisinya. Dia juga menusuk semua orang yang sekitarnya. Jadi ada orang yang mau datang, dia tusuk lagi sampai belasan orang, 13 orang disebutkan terkena tusukannya. Yang meninggal dari luka tersebut 13 orang terluka, 7 yang meninggal dari tusukan orang itu. Diamankan. Setelah orang itu diamankan, dipegang, setelah diamankan orang itu tahu nih pasti ketangkep. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Ini khalas. Dia bunuh, dia nggak mau disiksa, takutnya digini. Ya, pokoknya dia bunuh dan dia bunuh diri. Khalas. Dibawa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung megang Abdurrahman bin Auf, suruh maju jadi imam. Karena lagi sholat, mereka kondisi. Orang-orang yang di sekitaran itu tahu kejadian itu. Yang jauh-jauh nggak tahu apa-apa. Nggak tahu ada pembunuhan, ada kejadian, nggak tahu. Lagi sholat, tiba-tiba Sayyidina Umar suaranya nggak ada. Udah gitu dong. Yang lain, yang dekat paham. Dan mereka melanjutkan sholat. Diambil, Sayyidina Umar diamankan dengan beberapa sahabat yang lainnya. Yang Sayyidina Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat, menyelesaikan dengan cepat. Setelah itu baru melihat keadaan. Setelah dibawa ke rumahnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, coba cek siapa yang bunuh saya itu. Orangnya mana? Pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas ke sana, melihat, oh itu adalah Ghulamul Mughirah. Jadi budak sahaya punya Al-Mughirah. As-Sana' itu orang yang sana', ya orang itu. Iya, kata. Qatalahullah.
Laqad amartu bihi ma'rufan. Itu orang. Padahal itu aku sudah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang itu. Nanti dikasih, iniin, diperhatikan keadaannya. Tapi dia tetap dalam keadaan seperti itu. Lalu dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang membunuh saya bukanlah seorang muslim. Sehingga nanti di hari kiamat saya nanti tidak akan berdiri berhadapan-hadapan dengan seorang muslim. Karena kan dia pemimpin, dia muslim. Takutnya ada tuntutan, ada apa. Nah, orang ini bukan muslim. Yahudi atau Majusi, orang yang bukan non muslim yang membunuh beliau. Ya, kemudian beliau sedikit menyindir kepada Sayyidina Al-Abbas, maksudnya engkau dan ayahmu nih banyak bawa orang-orang dari luar. Maksudnya budak sahaya itu banyak diimpor ke Madinah. Jadi kan orang-orang jadi nyampur gitu, nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang tujuannya baik atau tidak. Itu susah untuk diperiksa dan dikoreksi. Alhasil terus Sayyidina Abbas, udah kita bunuh-bunuhin aja semuanya. Lah. Mereka udah tinggal bersama kalian, sudah makan seperti kalian, bicara seperti kalian, itu nggak bisa. Sudah yang terjadi. Dibawa ke rumahnya. Orang-orang pada datang, labas, mungkin nggak apa-apa kali ya, Umar bin Khattab nggak bakal apa-apa. Dicek, cara ngeceknya mereka apa? Kasih minuman, minum. Kalau minuman tersebut keluar dari tempat tusukannya, berarti kondisi parah. Berarti lambungnya kena dan itu sulit sekali, nggak ada operasi zaman tersebut. Dikasih minuman, keluar. Coba cek lagi, barangkali itu darah. Kasih susu putih warnanya. Minum, nggak lama keluar juga dari lukanya. Fa'alimu annahu mayyit. Nah, ini meninggal pasti. Nggak mungkin nggak meninggal. Kalau udah begini, udah kondisi, mereka tahu. Akhirnya ada seorang pemuda datang kepada Sayyidina Umar. Absyir ya Amirul Mukminin, ambil kabar gembira wahai Amirul Mukminin. Artinya ini enggak usah ketakutan. Ente dapat kabar gembira dari Nabi. Engkau termasuk orang pertama masuk Islam, ya, dan juga engkau menjadi wali, menjadi seorang pemimpin, dan engkau adil, diakui keadilanmu oleh orang-orang, dan sekarang engkau dapetin syahadah, meninggal dalam mati syahid, karena ditusuk orang. Man mata mat'unan fahuwa syahid. Kata Sayyidina Umar apa? Wadittu anna dzalika kafaf la alayya wala li. Saya berharap ini semua saya keluar dan pergi dengan keadaan kosong. Saya tidak ditanya dan saya enggak dapat untung. Artinya takut beliau. Lebih khawatir untuk tidak selamat nanti di yaumul qiyamah. Ya. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala falamma adbara idza izarahu yamussul ard. فقال ردوا علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو قال إذا وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المال انطلق إلى عائشة. Jadi pertama dia tanya kepada pemuda itu yang ngasih nasihat kepada beliau, yang ngasih kabar gembira, dilihat bajunya ternyata agak panjang, melebihi mata kaki. Fulan, sini. Bajumu angkat. Masih sempat nasihatin dulu. Angkat bajumu, jangan begitu. Jangan terlalu panjang ke bawah. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Lebih bagus untuk pakaianmu biar awet dan juga lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar, sini anaknya. Tahan. Coba hitungin utang-utang aneh berapa? Ya, Amirul Mukminin punya utang. Utang karena beliau ngambil sesuatu pakai nama pribadi. Ambil suatu kebutuhan kadang pakai nama pribadi. Beli sesuatu pakai nama pribadi, enggak mau pakai uang negara. Utang saya berapa? Utangnya sekian ribu. Ya udah. Coba kumpulin uang-uang yang ada di keluarga Umar, keluarga saya yang punya saya, kalau bisa bayarkan. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa pergi ke Bani Adi. Itu namanya kabilah yang lebih tinggi. Beliau kan dari kabilah Bani Adi. Pergi ke sana, mintakan kepada mereka untuk patungan untuk membayarkan hutang saya. Kalau nggak cukup juga, mintakan kepada kepada Quraisy, jangan lewati mereka. Pokoknya sampai mereka biar melunasi hutang-hutang tersebut. Dan tolong lunaskan semua hutang-hutang saya, wahai Abdullah. Setelah itu diwasiatin untuk melunaskan hutang-hutang beliau. Intaliq ila Aisyah ummul mukminin. Sekarang kau pergi ke
rumahnya Aisyah, zaujatun Nabi SAW. Faqul yaqra'u alayki Umar as-salam. Wa la taqul amirul mu'minin. Fa inni lastu al-yawm lil mu'minina amira. Wa qul yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibihi. فمضى فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. Sayyidina Umar mengatakan kepada Abdullah bin anaknya, sekarang pergi ke rumah Aisyah, bilang kepadanya Umar ibn al-Khattab meminta izin. Jangan bilang Amirul Mu'minin, karena hari ini saya bukan Amirul Mu'minin lagi, sudah selesai, saya mau meninggal. Bilang Umar bin Khattab minta izin, boleh atau tidak beliau dikuburkan bersama dua temannya. Karena Sayyidina Rasul dikubur di mana? Di rumah Sayyidah Aisyah. Sebelahnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sebelum kejadian ini beliau pernah ngomong kepada Sayyidah Aisyah, saya dong mau minta izin, boleh nggak saya untuk dikubur di situ sebelah mereka? Kata Sayyidah Aisyah, iya, insya Allah saya boleh. Sekarang beliau tanya lagi, coba tanya lagi. Saya khawatir waktu itu dia menerima dalam keadaan terpaksa atau semacamnya. Coba tanyakan lagi. Ditanyakan lagi, kata Sayyidah Aisyah, ketika dapati Sayyidah Aisyah lagi duduk di rumahnya sedang menangis atas kejadian semacam ini. Ketika itu ditanya, wahai Aisyah, ini Umar bin Khattab minta izin untuk dikubur. Katanya tadinya ini tempat saya sudah siapkan untuk diri saya sebenarnya. Pengennya saya yang dikubur di sini. Tapi sudah, saya dahulukan beliau daripada diri saya sendiri. Biar saya nanti dikuburnya bersama istri-istri Rasul SAW yang lainnya. Falamma aqbala, qila hadha Abdullah bin Umar qad ja'. Qala irfa'uni. Fa'asnadahu rajulun ilayh faqala ma ladayk? Qala alladhi tuhib ya amirul mu'minin. Adhinat. Qala alhamdulillah ma kana minhu shay'un ahammu ilayya min dhalik. Fa idha ana qadaytu fahmiluni thumma sallam wa qul thumma sallim. وقل يستأذن عمر الخطاب فإن أذنت لي فادخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. Lihat ucapan Sayyidina Umar bilang apa? Ketika datang, itu Abdullah mulai datang, lagi disuruh kan ke Sayyidah Aisyah minta izin. Biar saya duduk, duduk, pengen nunggu kabarnya apa. Saking seriusnya nunggu kabar tersebut. Apa katanya? Absyir, dia setuju. Wahai Amirul Mu'minin. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Maka minhu syai' aham ilayya min dhalik. Enggak ada sesuatu yang paling saya kepikiran, selain itu. Jadi dari dulu saya kepikiran pengen dikubur sebelahnya Nabi. Ya. Mana tuh orang-orang yang mengatakan kubur mana aja sama. Kubur di mana aja sama. Mau depan wali, dekat wali, soleh, enggak soleh sama. Ngapain pikirin begitu? Biarin dia tuh kuburin sama orang-orang fasik mereka. Dia orang-orang dekat dengan wali, dengan soleh. Sayyidina Umar, berarti kalau ada orang-orang di zaman ini yang benci terhadap para aulia, para salihin, kalau ngeliat Sayyidina Umar ngomong kayak gitu bakal dibilang ente faidah, syirik, ngapain nanti? Ngapain deket-deket dengan Nabi? Biarin aja di mana aja. Sama saja. Pala ente yang sama aja. Enggak ada yang sama, kayak sama. Sebelahan sama Nabi, sama sebelahan sama ente sama. Enggak mungkin sama. Tapi kata beliau, ini yang saya pikirin. Kata Sayyidina Umar, kalaupun saya sudah mati, sudah selesai, dan saya dibawa, mintain izin lagi. Bawa, mau masuk ke rumahnya, minta izin. Umar bin Khattab pesan, minta izin. Kalau diizinkan, dia bakal dimasukkan dan dikuburkan di dalam. Kalau tidak, ya udah, kuburkan saya di kuburannya orang-orang Islam. Akhirnya datang ke sana dan wajahatul mu'minin diizinkan hal tersebut. Wajahat ummul mu'minin Hafsah wan nisa تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فلما قبض خرجنا به فانطلقنا به فسلم عبد الله بن عمر وقال يا سيدنا عمر قال تدخلوه. Udah meninggal Sayyidina Umar. Mau minta izin, boleh masuk. Adkhiluh, masukkan. Faudkhila. Fawudi'a hunalika ma'a sahibih infarada bi ikhrajil Bukhari. Ya, dimasukkan ke situ dan dikuburkan. Sudah, nggak ada lagi. Dikatakan, dan kita dengar dari Sayyidil Habib Umar juga, bahwa level kuburannya itu berbeda. Jadi Rasul SAW menghadap kiblat ke arah sana kan. Ya.
Dan Sayyidina Abu Bakar di belakang Nabi menghadap ke arah kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau posisinya Sayyidina Abu Bakar itu bukan sejajar dengan Nabi sebelahan, tapi di bawahnya Nabi, ngadep ke kepalanya Rasul SAW. Kalau miring, ngadepnya kepalanya ke kakinya Rasul. Sayyidina Umar di belakang Sayyidina Abu Bakar sedikit menghadap ke arah tengahnya atau pinggangnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka begini, urutan 1, 2, 3. Dikatakan di sini itu sebenarnya ada sisa untuk satu kuburan. Bisa. Sayyidina Aisyah tahu itu. Bisa ini satu kuburan di sini. Tapi beliau tetap menginginkan untuk dikubur bersama istri-istri Rasul yang lainnya. Dikatakan, entah itu ada riwayat atau apa, kita dengar dari guru-guru kami, bahwa nanti kuburan ini yang tersisa untuk Sayyidina Isa ibnu Maryam. Ketika datang nanti di akhir zaman, yahkum, wafat, meninggalnya dikuburnya di mana? Di situ. Di bawah kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kuburan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Itu kita dengar dari guru-guru. Allahu alam dari mana rujukannya ana belum pernah baca. Qala wa an Uthman bin Affan qala ana akhiruhum ahdan bi Umar. دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله فقال له ضع خدي بالأرض قال فهل خدي والأرض إلا سواء قال ضع خدي بالأرض لا أم لك في الثاني والثالث وسمعت يقول ويلي ويل أمي إن لم تغفر لي حتى فاضت نفسه. La ilaha illallah. Beliau apa? Ketika dipangku, mau meninggal ini dipangku ke pahanya Sayyidina Abdullah anaknya. Enggak usah, taruh pipi saya di tanah. Taruh si pipi saya di tanah. Minta tawadhu sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, celaka saya kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah. Celaka saya kalau saya tidak diampuni dosaku sampai meninggal dunia begitu. La ilaha illallah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, tu'ina Umar yaumul arbi'a li arba'in layali bagina min Dzulhijjah. Jadi ditusuk Sayyidina Umar, tertusuk di hari Rabu, subuh hari Rabu di tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Sana 23, tahunnya tahun 23 Hijriah. Udufina yaumul Ahad sabihat hilal al-Muharram. Tapi meninggalnya dan dikubur di pagi hari daripada hari Ahad. Di awal Muharram. Berarti beliau sempat dirawat 20 harian. 20 hari atau lebih. Ya, dirawat sampai awal Muharram. Qala Muawiyah kana Umar ibn 63. Sayyidina Umar meninggal dalam usia berapa? 63. Qala Sya'bi anna Abu Bakar qubid wa huwa ibn 63. Ini keunikan yang luar biasa. Sayyidina Rasulullah dikubur atau meninggal pada usia berapa? 63. Sayyidina Abu Bakar juga begitu. 63. Meninggal. Sayyidina Umar juga begitu. Wa anna Umar qubida wa huwa ibn 63. Subhanallah. Qalu an Salim bin Abdullah anna Umar qubida wa huwa ibn 65. Tapi ada khilaf, ada yang mengatakan 65. Qala Ibnu Abbas kana Umar ibn 66. Qala Qatadah ibn 61. Wa shalla alaihi Suhaib. Wa qala Sulaiman bin Yasar nahat al-jin ala Umar. Yang menyolati beliau adalah Suhaib. Kenapa? Suhaib itu pernah dipersaudarakan juga dengan beliau. Alaikassalam. Bahkan jin juga membuat syair-syair untuk Sayyidina Umar sedih. Ya. قال عليك سلام يا أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بواثق في أكمامها لم تفتقي فمن يسعى أن أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت الأمس يسبقي أبعد قتيلا بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العظاه وبأسوق. وعن جعفر بن محمد عن أبيه يعني جعفر الصادق عن أبيه قال لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه علي عليه السلام. Ketika sudah dikafankan, sudah dibawa, Sayyidina Ali berdiri di depannya Sayyidina Umar. Faqala wallahi ma 'ala al-ardi rajulun ahab ilayya an alqa Allah bi sahifatihi min hadzal musajja bithawb. Demi Allah, enggak ada seseorang yang saya pengen berjumpa kepada Allah dengan membawa amalan yang sama seperti orang tersebut, seperti orang ini.
Artinya saya pengen amalan saya seperti orang ini. Sayyidina Ali yang berkata. Dan yang meriwayatkan Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Ya, katakan kepada orang-orang yang mengatakan Sayyidina Ali ada permusuhan, ada nggak suka atau apa, ucapan Sayyidina Ali. Saya berharap memiliki amalan seperti amalan orang ini. Wa an Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, qala kana al-Abbas khalilan li Umar. Teman Al-Abbas dekat dengan Sayyidina Umar. Falamma usiba Umar ja'ala yad'u Allah an yuriyahu Umar fil manam. فقال فرآه بعد حول وهو يمسح العرق عن وجهه قال ما فعلت؟ قال هذا أوان فرغت إن كاد عرشي لا يهد لولا أني لقيت رؤوفا رحيما. Sayyidina Al-Abbas meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen ngimpiin Umar. Gimana keadaannya? Setelah setahun ngimpiin Sayyidina Umar. Ketemu Sayyidina Umar lagi berkeringat. Kenapa? Oh, ini baru selesai. Perhitungannya semuanya ya sudah selesai dan alhamdulillah ketemu dengan Allah yang Raufun Rahim. Qala Syekh radhiyallahu anhu akhbara Umar radhiyallahu anhu man awla man istukthira minhu wa inna اقتصرت ها هنا على ما ذكرت منها لأني قد وضعت لمناقبه وأخباره كتابا كبيرا يجمعها فمن أراد استيعاب أخباره فلينظر fi dzalika wassalam. Jadi Syekh Ibnul Jauzi mengatakan, saya enggak panjang-panjang membahas tentang Umar bin Khattab. Ini omongan semua belum panjang belum. Ada omongan panjang lebar tentang bagaimana beliau memimpin. Kenapa? Karena saya sudah membuat suatu kitab menjelaskan, menceritakan dengan rinci tentang Sayyidina Umar. Manaqibnya, keutamaannya, perbuatannya, tindakannya, hukum-hukumnya, apa saja telah dibuat. Siapa orang yang pengen baca itu silahkan baca kitabnya. Ya, Manaqib Umar bin Khattab yang dikarang oleh Ibn al-Jauzi. Allahu taala a'lam. Nanti kita akan bahas tentang Sayyidina Uthman bin Affan setelahnya. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم